Nih, jadi pada saat jeda iklan pun saya banyak pertanyaan kepada Mas Iqbal di sini. Begitu banyak yang saya dan harusnya kita semua ingin tahu lebih dalam lagi mengenai aksi terorisme yang ada di sekitar kita. Tidak bisa kita berpikir bahwa suatu tempat ini berbahaya karena bisa di mana saja itu terjadi. Bahkan aparat tempat ibadah kaum muslimin pun bisa terjadi di situ. Berbicara mengenai aparat, kita punya tayangan mengenai anggota Polda Sumut yang tewas tertusuk oleh yang terduga teroris. Ini dia tayangannya. Seorang anggota polisi tewas ditusuk. Diduga dilakukan teroris di pos penjagaan Polda Sumatera Utara di Medan pada Minggu dini hari tanggal 25 Juni lalu. Aibtu Martua Sigalingging tewas dengan 3 luka tusukan. Sementara Brigadir RB Ginting mengalami luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara, Medan. Diketahui kedua teroris itu masuk ke kawasan Mapolda dengan cara memanjat tembok karena semua pintu dikunci. Meski demikian, tak ada kerusakan di Mapolda Sumut sebagai dampak serangan teroris tersebut. Terduga teroris pelaku penusukan tersebut berjumlah 2 orang. 1 dari 2 pelaku tewas ditembak anggota Brimob Polda Sumut, sementara 1 lainnya kritis. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setio Wasisto mengatakan, pelaku penyerangan markas Polda Sumatera Utara berafiliasi dengan ISIS dan merupakan jaringan Bahru Naim. Menyedihkan ya, kita harus waspada. Oke, ada telepon masuk dari tadi sudah menunggu, kita langsung terima saja. Halo, selamat malam. Malam. Dengan siapa? Dengan Ibu Ella di Manggarai. Ibu Ella di Manggarai, silakan, ada pertanyaan atau pernyataan? Silakan. Lebih tepatnya pertanyaan, barangkali ingin belajar lebih jauh. Baik, langsung saja Ibu Ella, ada Mas Iqbal di sini. Baik, yang kita semua ketahui, internet dan medsos itu sering dipakai sebagai jaringan utama berkomunikasi terorisme. Nah, sementara internet dan medsos itu merupakan produk dari Amerika yang sering dicap kafir. Yang ingin saya ketahui, kenapa justru produk dari Amerika itu yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan sekaligus penyebaran paham-paham radikalisme. Itu saja barangkali. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ella di Manggarai. Bagaimana? Ya, selamat malam Ibu Ella. Pertanyaan juga cukup bagus. Jadi kelompok-kelompok ini tidak menghukumi Amerika itu personilnya dan pemerintahannya. Sementara produk itu digunakan untuk fasilitas mereka. Apapun yang bisa dipakai ya. Jadi internet itu mencakup dari berbagai jenis namanya sosial media. Itu sangat memudahkan menghubungkan yang dekat dengan yang jauh menjadi dekat. Ya, benar. Akhirnya mereka bukannya tidak sanggup menciptakan, tetapi internet itulah yang bisa menciptakan berbagai sosial media yang sangat-sangat ini menguntungkan bagi kelompok ini karena bisa menghubungkan dari berbagai penjuru dunia. Jadi bukannya mereka mengkafirkan produknya. Banyak juga pesawat mereka gunakan. Waktu di Amerika mereka menggunakan pesawatnya buatan Amerika untuk menghancurkan Amerika. Jadi mereka memiliki pikiran bahwa Amerika lah yang dianggap sebagai pelopor adanya aksi terorisme yang akhirnya melakukan perlawanan. Produk Amerika itu digunakan untuk menghancurkan Amerika sendiri, baik produk internetnya, Facebooknya, atau dengan berbagai sosial media yang lain, yang notabene berasal dari negara barat. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mempermudah pergerakan, jalur, dan komunikasi kelompok itu tersebut. Terjawab ya Bu Ella, jadi memang memanfaatkan apa yang ada. Ibaratnya pada saat merakit bom yang bahannya sulit didapat, mereka akan memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Begitu pula dalam unsur teknologi mungkin seperti ini ya. Tapi mereka tujuannya mungkin akan membenarkan dirinya bahwa ini kan untuk menghancurkan negaranya juga gitu. Mungkin seperti itu ya. Baiklah Bu Ella, untuk yang lainnya yang ingin bertanya silahkan menghubungi kami di 0215155111. Ada telepon lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam, silahkan.
Ya, kita masih menunggu Anda untuk menghubungi kami di sini. Ini benar-benar kesempatan yang emas, ada Mas Iqbal di sini, banyak pertanyaan yang ingin diajukan. Tapi saya di sini adalah sebagai berdiri di posisi masyarakat, ya mungkin masyarakat awam, ya mungkin dari sisi tidak terlalu dalam informasinya mengenai masalah terorisme, tapi ingin waspada, ingin menjauh dari hal yang berhubungan dengan seperti itu. Kalau orang-orang atau teroris-teroris itu bisa dikenali nggak sih? Bisa dicirii nggak sih seperti apa ibaratnya gitu, Mas? Yang bisa mengenali biasanya yang sejalan dan sepaham dengan mereka kelompok ini aja. ya. Iya. Karena mungkin dari tata cara ibadahnya, dari cara berbicara, terus dari cara amaliyahnya, itu yang bisa memahami pasti orang yang memiliki pemahaman yang sama. Bagi masyarakat secara umum tidak bisa, karena mereka akan selalu berganti-ganti. Dan berpindah tempat ya? Bisa. Ketika di era tahun 2000-an ke sana sampai mungkin beberapa tahun itu, mereka akan mudah untuk mendapatkan sebuah identitas baru. Kedua, dalam setiap tempat pasti akan berganti nama. Mungkin bisa mendapatkan KTP atau ID yang sama dengan nama yang baru pada waktu yang lalu bisa dengan mudah. Kedua, akan selalu berkamuflase. Sampai kamuflase dulu, kita terima telepon sebelum terputus. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa Bapak? Andi. Pak Andi di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Silakan Pak Andi, pertanyaannya. Pertanyaannya Ya. bahwa ya ini bukan salah, tetapi ini parlemennya Amerika. Yang kedua adalah ini permainan antara Zionis sama Syiah, itu aja dari saya. Maaf, boleh diulang lagi? Yang pertama tadi apa Pak? Ada terputus Ya, sedikit? intinya bahwa ini adalah permainan antara Zionis sama Syiah aja, itu dari saya. Oke. Komentar aja. Oke, ini masukan ya komentar. Tolong ditanggapi lah sama Pak Iqbal ya. Oke, terima kasih. Benar nggak itu saya punya pendapat? Pernyataan, pendapat. Terima kasih. Bapak Andi di Jakarta, Zionis dan Syiah. Oke. Ini melebar. Zionis dan Syiah juga merupakan musuh utama dari kelompok-kelompok yang berpaham dan berafiliasi dengan jihadis. Syiah di Indonesia sudah melebar. Iya. Dengan ada di Iran pada waktu. Jadi kelompok-kelompok ini juga sebenarnya yang terjadi di Suriah sendiri adalah kaum Sunni melawan dengan pemerintahan Bashar al-Assad yang notabene adalah Syiah. Bashar al-Assad itu paham Syiahnya Syiah Nusairiyah. Mungkin level grade-nya yang paling tinggi. Level grade-nya paling tinggi. Jadi koalisi Syiah dengan Rusia juga dekat. Zionis Yahudi. Nah, kita berbicara Zionis berbicara dengan Israel, katakanlah dengan Palestina, bentuk-bentuk perlawanan yang ada di sana. Ini adalah bentuk-bentuk perlawanan yang konkret di sana. Mungkin ada sebagian besar kelompok-kelompok ini ingin berangkat ke Suriah, ingin berangkat ke Palestina. Tetapi di Palestina juga tidak menerima begitu saja. Kelompok perlawanan yang sudah melakukan perlawanan terhadap Zionis atau katakanlah Israel di sana, biasanya pada masyarakat umum mengatakan, wah Zionis itu Israel dan sebagainya. Kelompok perlawanan di sana yang membela Palestina juga tidak menerima begitu mudah saja orang-orang datang dari Indonesia. Nah, kamu datang ke sini bisa apa? Kalau kamu tidak memiliki skill kemampuan, hanya merepotkan kami saja. Orang Palestina juga seperti itu. Kamu bisa membantu kami dalam bentuk apa? Nah, seperti itu. Mereka juga tidak semudah begitu menerima, karena daripada kamu datang ke sini wajah Anda beda, asing, bahasa susah, akhirnya menjadi wah ini nyusahin. Nah, bisa seperti itu. Jadi bahasa wajah juga sangat mempengaruhi. Ketika masuk Palestina agak susah, terjadi konfrontasi terbesar di Irak dan Suriah. Notabene Suriah pemerintahnya Bashar al-Assad yang diklaim sama teman-teman adalah pemerintahan Syiah. Betul, ada betulnya juga Bapak, itu ada kaitannya dengan Syiah dan masih ada kaitannya. Ada kaitannya. Tetapi bentuk kelompok-kelompok yang tertuduh teroris ini melakukan perlawanan terhadap kelompok itu. Yang akhirnya muncullah ISIS. Cuman di Suriah juga ada beberapa kelompok perlawanan, tidak hanya ISIS saja. Ada kelompok Jabhat Nusroh. Jabhat Nusroh notabene melakukan perlawanan juga terhadap rezim Nusairiyah itu. Tetapi yang menonjol adalah kelompok ISIS yang mendeklarasikan kehilafahan di sana. Iya, memang kalau kita berbicara mengenai Zionis, akan melebar dan dalam ini sekali akhirnya, pembahasan kemana-mana karena kemana-mana banyak sekali. Baiklah, kita masih punya waktu untuk berbincang-bincang dengan Mas Iqbal di sini mengenai terorisme yang ada di Indonesia dan sekitarnya sesaat lagi.